Kita pada hari ini adalah ibu mertua Petrus disembuhkan Yesus. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17 sebagai pokok tema kita pada malam hari ini adalah: hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita lihat ibu mertua Petrus ini secara khusus, dia karena sakit sudah terbaring di tempat tidur karena demam. Nah, saudaraku, kalau orang sudah sakit demam sampai terbaring, pasti sudah parah. Apa yang dilakukan Yesus? Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Saudara, ini mujizat luar biasa, saudara. Jadi ibu mertua Petrus terbaring, lalu kemudian dipegang Yesus tangannya. Taruhlah mungkin dia sudah hampir 40 panasnya atau 39 Celcius, kita tidak tahu. Tapi ketika dipegang tangannya, maka firman Tuhan berkata bahwa lenyaplah demamnya. Jadi saudaraku, seketika itu panasnya mungkin 40-39 menjadi normal 37. Saudara ya, itu mujizat, saudara. Zaman sekarang aja juga tidak ada obat penurun panas yang bisa bekerja sedemikian cepatnya. Dalam hitungan detik, dipegang tangan, langsung kemudian lenyap demam. Nah, saudara, ini adalah mujizat. Dan mujizatnya lagi, saudara, dia bukan hanya demamnya lenyap, tetapi kelemahan tubuhnya karena sakit demam itu hilang. Karena biasanya kalau sudah demam sampai 40, maka badan juga semua udah pegal dan sulit untuk bergerak. Tapi kalau saudara baca di sini, ia pun bangunlah. Bukan hanya bangun, saudara, lalu kemudian dia melayani dia, saudaraku. Jadi dia malah melayani Yesus yang datang ke rumahnya. Luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudara, menjelang malam firman Tuhan berkata, banyak yang datang. Banyak yang datang, saudara, ke Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Saudara, banyak yang datang. Firman Tuhan berkata, menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang. Berapa, saudara? Banyak. Dan orang-orang ini bermacam-macam, saudara. Ada dua kategori. Yang pertama, kerasukan setan. Yang kedua, sakit, berbagai macam sakit penyakit. Saudara, yang kerasukan setan, yang sudah diikat oleh setan, yang tidak sanggup untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan iblis. Ya, bisa jadi karena apa, saudara? Bisa jadi karena dia melakukan satu kontrak, atau mungkin punya ilmu kegelapan, atau mungkin itu karena turunan dari orang tuanya dari kakeknya, sehingga dia harus mewarisi. Saya tidak tahu. Tetapi pokoknya yang kerasukan setan ini dibawa. Di sini dikatakan dia mengusir roh-roh itu hanya dengan sepatah kata. Nah, firman Tuhan ini tidak mengatakan sepatah kata apa. Bisa jadi enyahlah engkau. Bisa jadi demikian. Enyahlah. Pergi. Keluar. Mungkin begitu, saudara. Hanya sepatah kata. Dan saudaraku, setan-setan itu takut sama Yesus.
Dan mereka semua keluar. Dan orang yang dirasuki setan ini menjadi pulih, saudara. Gak perlu bermacam-macam, saudara, caranya. Dan Yesus tidak pernah kompromi dan menerima kompromi untuk mengusir setan. Dia hanya usir keluar dan setan keluar. Dan saudaraku, kalau kita lihat lagi, bukan hanya mengusir roh-roh jahat itu, tetapi firman Tuhan berkata, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi saudara kalau lihat di sini, maka semua disembuhkan. Semua disembuhkan. Yang kerasukan setan disembuhkan. Orang yang menderita sakit, saya tidak diceritakan di sini menderita sakit apa saja, tetapi berbagai sakit penyakit pasti. Karena dikatakan di sini banyak orang yang datang. Dan semua disembuhkan. Tidak ada tercatat tidak ada yang disembuhkan. Semua disembuhkan. Amin, saudaraku. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Ini satu hal yang menggemparkan, saudaraku sekalian. Karena Yesus melakukan satu mujizat. Dia dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Sehingga orang yang dirasuk setan itu setannya dikeluarkan, saudaraku. Entah apapun perjanjiannya dengan orang itu, tidak peduli, dikeluarkan oleh Yesus. Saudaraku, setan takut sama Yesus. Nah, saudaraku, ayat 17 berkata, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kenapa semua ini bisa terjadi? Ternyata ayat 17, firman Tuhan berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara, Yesaya itu salah seorang nabi di perjanjian lama. Nabi yang ada di perjanjian lama. Dan saudaraku, Yesaya itu menyampaikan satu pernyataan yang berasal dari Tuhan. Dan pernyataan itu begini, saudara. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saudaraku, Yesaya ini bernubuat. Atau bernubuat itu apa, saudara? Bernubuat itu artinya menyatakan satu kejadian yang akan datang. Kejadian yang akan datang. Tuhan berkata melalui dia bahwa kejadian yang akan datang, ada seorang Mesias yang akan memikul kelemahan kita dan yang menanggung sakit penyakit kita. Jadi Mesias ini akan menanggung segala penyakit kita dan memikul kelemahan kita. Jadi 700 tahun sebelum ini terjadi, Yesaya sudah bernubuat. Dan saudaraku, nubuatan itu, pernyataan itu adalah sesuatu yang dinyatakan oleh Nabi. Dan saudaraku, dan kalau dia betul Nabi yang benar, maka apa yang dikatakan pasti terjadi. Dan 700 tahun kemudian, maka Yesus menggenapi itu, saudaraku. Itulah Yesus, saudaraku sekalian. Karena dia dapat melakukan semuanya, karena memang dia adalah Mesias itu. Memang dia yang dinubuatkan itu. Memang dia yang telah direncanakan Allah sejak dahulu untuk menebus kita. Memang dia telah direncanakan untuk memikul dosa-dosa kita dan juga menanggung sakit penyakit kita. Amin, saudara. Itu yang terjadi. Saudara bisa lihat firman Tuhan yang mengatakan ini. Nah, saudara-saudara, dari sini saudara tahu bahwa Yesus bukan manusia biasa. Amin, saudara.
Dia bukan manusia biasa karena dia sudah dinubuatkan. Kelahirannya pun juga sudah dinubuatkan. Dia dinubuatkan lahir dari seorang perawan, itu sudah tergenapi. Dia menanggung segala sakit penyakit kita, itu sudah tergenapi karena dia memang menyembuhkan semua orang yang sakit. Kenapa saudara? Karena Yesus itu memang adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang kita tunggu-tunggu untuk menjadi Juru Selamat bagi kita. Amin saudara. Juru Selamat bagi saya dan juga Juru Selamat bagi saudara. Mesias bagi saya dan Mesias bagi saudara. Kristus bagi saya dan Kristus bagi saudara. Saudaraku, itulah Yesus. Dia sanggup menyembuhkan. Dia hanya memegang tangan ibu mertua Petrus dan lenyap demam. Dia hanya berkata sepatah kata, mungkin dia berkata keluar, maka keluarlah setan dari orang yang dirasukinya. Dan dia menyembuhkan semua sakit penyakit. Dan memang itu sudah dinubuatkan. Itulah yang akan dikerjakan oleh Mesias. Saudaraku, maukah saudara percaya pada Mesias pada hari ini? Maukah saudara percaya? Maukah saudara percaya? Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara mau percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, saya mau beritahu pada saudara satu hal yang penting. Bahwa Yesus bukan saja mau menyembuhkanmu, tapi yang terutama dia mau menyelamatkanmu. Dia mau menebus dosa-dosamu. Sama dia seperti dia telah menebus dosa-dosa saya. Sebab apa saudara? Sebab kita semua sudah berdosa. Siapa yang berani berkata bahwa dia tidak berdosa? Tidak ada saudara. Sebab semua kita sudah berdosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Artinya apa saudara? Upah dosa, karena kita berdosa maka kita akan dihukum karena dosa-dosa kita. Kita akan masuk dalam penghukuman. Kita akan masuk dalam neraka, api yang kekal. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal. Firman Tuhan yang berkata begitu saudara. Saya sebetulnya mengutip dari Roma 6 ayat 23 yang berkata begini lengkapnya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Saudara, kenapa disebut karunia Allah? Sebab saudaraku, kalau kita diselamatkan, itu adalah karunia, anugerah, diperoleh karena kita percaya. Bukan karena kita berbuat amal atau berbuat baik, atau karena kita menyumbang saudara. Bukan saudara. Kita itu diselamatkan karena iman. Kita itu diselamatkan karena iman. Kalau kita diselamatkan, maka kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, itulah yang ada. Dan itu terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Firman Tuhannya berkata begini. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, kalau saudara selamat, kalau saudara diampuni dosanya, saudara karena saudara percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa. Saudara percaya bahwa Yesus yang dapat menyelamatkan saudara. Kenapa saudara? Dari mana dia dapat menyelamatkan saudara? Karena dia telah mati di kayu salib. Dia telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dia telah menderita di kayu salib sampai mati. Tetapi kematiannya membuat kita memperoleh keselamatan. Saudaraku, maukah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara mau, hari ini adalah hari yang berbahagia. Kesempatan bagi saudara untuk menerima Dia. Mungkin saudara sudah lama mendengar nama Yesus,
Tapi mungkin hari ini saudara mau mengambil keputusan. Atau saudara baru saja mendengarkan nama Yesus. Tetapi pada hari ini saudara memperoleh anugerah untuk mengambil keputusan. Ambillah keputusan yang baik. Sevgili kardeşim, bunu bil ki senin hayatın Tanrı için çok değerlidir. Ve onun senin hayatın için bir planı var. O seni çok seviyor ve seni sevdiği için biricik oğlu İsa'yı senin için kurban olarak sundu. Seni günahın köleliğinden ve kendisinin gazabından kurtardı. Yapman gereken tek şey onu kendi kurtarıcın olarak kabul etmektir. Gel beraber dua edelim. Sevgili Rab İsa, günahkar olduğumu biliyorum. Günahlarım için öldüğüne inanıyorum. Şimdi günahlarımdan dönüyorum ve kalbimin ve hayatımın kapılarını sana açıyorum. Seni Rabbi ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Lütfen hayatıma gel. Kalbime gir ve beni affet. Günahımı kutsal kanınla yıka. Seninle olmak istiyorum Rab İsa. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Ve şimdi Tanrı'nın çocuğu olduğuma inanıyorum. Ve Tanrı'nın çocuğu olarak senin adınla Baba Tanrı'ya dua ediyorum. İsa adına dua ediyorum. Amin ve amin.